Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pendidikan dan kebudayaan. Saya Muahyar dengan NIM A40122183 sebagai moderator di kelompok 5. Di kelompok kami ada 4 topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa pengertian dan makna dari pendidikan. Kedua, apa pengertian dan arti dari budaya atau kebudayaan. Ketiga, bagaimana pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Keempat, bagaimana peran pendidikan dalam proses pewarisan kebudayaan. Dan untuk pemaparan lebih jelas lagi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Simak video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM A40122186. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu pengertian pendidikan dan makna dari pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang bapak pendidik nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka, kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, didefinisikan, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, makna dari pendidikan. Menurut pengertian di atas, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Raisya dengan NIM A40122169. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pengertian dan arti budaya atau kebudayaan. Pertama, pengertian budaya. Menurut Selo Soemarjan dan Suela Mansomardi pada tahun 1964-133 menjelaskan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata Buddha yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.
Jadi, budaya bangsa adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu bangsa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kedua, arti dari kebudayaan. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan yang luas. Agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat termasuk di dalamnya. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Rasa dan cinta dinamakan pula kebudayaan rohani, spiritual, atau imaterial kultur. Semua karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar seluruh masyarakat. Sedangkan karsa yaitu menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira dengan NIM A40122175. Selanjutnya, pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dan alam. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai kebudayaan. Karena pada dasarnya, pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Uraian tentang pendidikan dan kebudayaan akan diterangkan dalam urutan pembahasan di bawah ini. Yang pertama, kepribadian dalam proses kebudayaan. Fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian-kepribadian. Yang kedua, penerus kebudayaan. Suatu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Yang ketiga, transmisi kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang ditransmisi yaitu A. Nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat. B. Kebudayaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota di dalam masyarakat tersebut. C. Proses transmisi meliputi proses-proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Baik, perkenalkan nama saya Nilu Teresia Novelia dengan NIM A40122163. Baik, saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu peran pendidikan dalam proses pewarisan kebudayaan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya dan mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Fungsi pendidikan budaya adalah yang ke bagian A, memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Bagian B, pengembangan.
Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Yang kecil yaitu perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat, dan yang kedua menumbuh kembangkan semangat budaya bangsa. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut. Yang bagian A, agama, bagian B, Pancasila, yang C, budaya, dan yang D, tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya bangsa sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius, yang kedua nilai jujur, yang ketiga nilai toleransi, yang keempat nilai disiplin, yang kelima nilai kerja, yang keenam nilai mandiri, yang ketujuh nilai demokratis, yang ke-8 nilai semangat bangsa, yang ke-9 nilai cinta tanah air, dan yang ke-10 nilai tanggung jawab. Itulah materi yang teman-teman saya bawakan tadi. Di sini saya akan bacakan kesimpulan dari materi kami. Pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan, dan cara mendidik. Peran pendidikan yaitu sebagai transfer nilai-nilai budaya atau sebagai cara yang paling efektif dalam mentransfer nilai-nilai budaya adalah dengan cara proses pendidikan. Karena keduanya sangat erat hubungannya. Hubungan kebudayaan dengan pendidikan sangat erat, apalagi keduanya saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan antara satu sama lain. Demikian kesimpulan sekaligus penutup dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jiwa yang terjaga. Semoga kuat sampai tak